Kalau hari ini kamu merasa hidupmu tidak bergerak, jangan buru-buru menuduh dirimu gagal. Kadang hidup terasa diam bukan karena kita berhenti, tapi karena kita belum menemukan versi terbaik dari diri kita. Dan dalam perjalanan sunyi menuju versi itu, ada 5 langkah sederhana, namun penuh makna yang bisa kamu mulai hari ini. Langkah-langkah kecil yang bila dilakukan dengan tekun, bisa menjadi kompas yang menuntunmu kembali pada dirimu yang sejati. 1. Dengarkan sunyi dalam dirimu. Dalam riuh dunia, suara hati memang sering tenggelam bukan karena ia lemah, tetapi karena kita terlalu sibuk mendengarkan segalanya kecuali diri kita sendiri. Kita membiarkan notifikasi memutuskan ritme hidup kita, membiarkan pendapat orang lain membentuk arah langkah kita, dan membiarkan kesibukan merampas ruang bernapas kita. Padahal di balik semua kebisingan itu, ada suara kecil yang terus memanggil. Suara yang tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak, namun selalu setia menunggu kita memberi ruang untuk mendengarnya. Karena itu, berhentilah sejenak. Tidak perlu berjam-jam, tidak perlu ritual yang rumit. Cukup 5 menit saja, 5 menit tanpa musik, tanpa layar, tanpa distraksi, hanya dirimu dan napasmu. Dalam keheningan sesederhana itu, ada sesuatu yang istimewa terjadi. Pikiran yang tadi kacau perlahan mereda, dan hati yang selama ini diabaikan akhirnya menemukan pintu untuk berbicara. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, ia adalah tempat di mana jiwamu mengatur ulang dirinya. Dan ketika kamu bersedia hadir sepenuhnya di dalam, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya samar. Bukan kebutuhan yang dibentuk oleh tekanan sosial, bukan keinginan yang dipicu iri hati, dan bukan ambisi yang dipaksa oleh rasa takut tertinggal. Tapi kebutuhan yang lahir dari dalam yang murni, jujur, dan selaras dengan dirimu yang sejati. Dari sana, kamu akan tahu apa yang sedang kamu butuhkan. Bukan karena tiba-tiba menemukan jawaban besar, tetapi karena kamu akhirnya memberikan kesempatan bagi hatimu untuk berbicara, dan bagi dirimu untuk mendengarkan. 2. Jujurlah pada apa yang membuatmu lelah. Kejujuran adalah cermin yang tak pernah membohongi perjalanan, cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya, bukan siapa yang kita coba tampilkan di hadapan dunia. Di dalam cermin itu, tidak ada pencahayaan yang bisa menyamarkan kekurangan, tidak ada sudut kamera yang bisa memperindah realitas. Yang ada hanyalah diri kita apa adanya, dengan luka yang belum sembuh, mimpi yang belum tersentuh, dan kebingungan yang selama ini kita tutupi dengan senyum tipis. Maka, tanyakanlah pada dirimu, apa yang sebenarnya membuatku hilang arah? Pertanyaan sederhana, tapi seringkali sulit dijawab karena kita lebih terbiasa menutupi rasa tersesat daripada mengakuinya. Kita takut terlihat lemah, bahkan di hadapan diri sendiri. Padahal mengakui bahwa kita tersesat bukan tanda kekalahan, itu adalah langkah pertama menuju jalan yang benar. Saat kamu bertanya dengan jujur, jangan menunggu jawaban yang indah. Jawaban yang jujur seringkali kasar, canggung, dan menyakitkan. Namun di sanalah letak kekuatannya. Tulis semuanya tanpa sensor, tanpa filter, tanpa takut dinilai, bahkan oleh dirimu sendiri. Biarkan kata-kata keluar seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Kadang deras, kadang lambat, kadang berantakan, tapi jujur. Karena kejujuran adalah pintu pertama menuju perubahan. Ia membuka ruang bagi kesadaran baru, mengurai simpul-simpul lama yang mengikat langkahmu, dan menunjukkan apa yang sebenarnya perlu kau perbaiki, lepaskan, atau mulai. Tanpa kejujuran, kita hanya akan berjalan dalam lingkaran yang sama, mengulang kesalahan yang sama, dengan hati yang terus menahan beban yang sama. Namun begitu kamu berani menatap cermin itu, meski sedikit perih, di sanalah perjalananmu berubah. Di titik itu, kamu bukan lagi seseorang yang tersesat, kamu menjadi seseorang yang akhirnya tahu kemana harus melangkah. 3. Rayakan hal-hal kecil yang pernah kamu abaikan. Kita hidup dalam dunia yang sering memuja pencapaian besar. Lompatan besar, gelar bergengsi, kekayaan yang tampak di mata orang lain, itulah yang dianggap penting. Tapi seringkali, dalam mengejar yang besar itu,
kita lupa pada hal-hal kecil yang sebenarnya menuntun kita ke versi terbaik diri sendiri. Rayakan hal-hal kecil yang selama ini mungkin kamu anggap sepele. Bangun 5 menit lebih awal, merapikan sudut kamar, menuliskan satu pikiran yang selama ini tersimpan, atau sekadar minum air dengan sadar. Tindakan-tindakan kecil ini seperti benih yang kamu tanam di tanah batinmu. Mereka tampak tak berarti pada awalnya, tapi dengan konsistensi, mereka akan tumbuh menjadi fondasi yang kuat bagi perubahan yang lebih besar. Versi terbaik dari dirimu tidak muncul secara tiba-tiba, tidak muncul karena satu keputusan spektakuler. Ia lahir perlahan, dari kebiasaan kecil yang terus diulang, dari perhatian sederhana pada dirimu sendiri yang sering kamu abaikan. Setiap langkah kecil adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju, bahkan saat dunia tampak diam. Dan percayalah, suatu hari, semua langkah kecil itu akan membentuk jalan yang tak terduga. Jalan yang menuntunmu ke dirimu yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih damai. 4. Belajar meninggalkan beban yang bukan milikmu. Hidup terasa berat bukan selalu karena kita kurang kuat, tapi sering karena kita memikul sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Ekspektasi orang lain, penilaian sosial, perbandingan yang melelahkan, bahkan kesalahan masa lalu yang bukan sepenuhnya tanggung jawab kita. Semua itu kadang menempel di pundak kita tanpa disadari. Belajar melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk tumbuh. Ia adalah tindakan keberanian untuk berkata, "Ini bukan bebanku, dan aku tidak wajib memikulnya." Ketika kamu mulai menurunkan beban yang bukan milikmu, langkahmu menjadi lebih ringan, napasmu lebih lega, dan ruang dalam dirimu yang selama ini sempit kini terbuka. Versi terbaik dari dirimu lahir bukan dari menambah beban, tapi dari belajar memilih mana yang penting untuk dipikul dan mana yang perlu dilepas. Melepaskan membawa ketenangan. Dengan hati yang ringan, kamu dapat melihat dunia dengan lebih jelas, bergerak dengan lebih bebas, dan membuka diri untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dalam ruang yang kosong itu, benih-benih perubahan yang sejati bisa mulai tumbuh. 5. Beranilah bertemu masa depan yang belum kamu kenal. Banyak dari kita merasa terjebak karena takut akan ketidakpastian. Kita menunda langkah karena takut salah, takut gagal, atau takut terlihat lemah. Namun masa depan tidak akan menunggu kesiapan sempurna. Ia selalu menuntut satu hal, keberanian. Beranilah mencoba hal-hal baru, meski terlihat menakutkan. Mulai proyek yang tertunda, pelajari keterampilan baru, ajukan percakapan yang selama ini kamu hindari, atau ubah rutinitas kecil yang bisa mengubah arah hidupmu. Setiap keberanian kecil adalah percikan cahaya yang menerangi jalanmu, perlahan-lahan menyingkirkan kegelapan keraguan. Versi terbaik dari dirimu muncul ketika kamu bergerak, meski langkahmu masih ragu. Ketika kamu berani menghadapi yang belum diketahui, kamu memberi kesempatan bagi dirimu untuk berkembang, belajar, dan menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Ingat, pertumbuhan sejati tidak terjadi dalam zona nyaman. Ia lahir dari keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan kesediaan untuk terus mencoba meski belum sempurna. Setiap langkah yang berani, sekecil apapun, adalah tanda bahwa kamu sedang menuju dirimu yang paling utuh.